Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami, hafizakumullah, yang saya muliakan dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita semua. Kita memujinya, bersyukur atas banyak nikmat yang dikaruniakan kepada kita, sehingga kembali kita dapat hadir di tempat yang mulia ini, insyaallah di tengah orang-orang yang dimuliakan olehnya. Salawat dan salam kita ucapkan atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya yang tetap istiqomah menjalankan Islam sesuai dengan pedoman yang ditinggalkan kepada kita, yakni Al-Quran dan sunnah-sunnahnya yang terpelihara. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hafizakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaji kita pada malam hari ini kita awali dengan kembali mentadaburi firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Saya terjemahkan sesuai dengan terjemahan Departemen Agama yang mengartikan kafa secara keseluruhan. Nanti akan kita jelaskan maknanya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya dia, syaitan itu, bagimu adalah musuh yang nyata. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami, ayat ini menyeru kepada orang beriman untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Ada yang menerjemahkan kafa itu secara keseluruhan berarti jadilah muslim yang mengamalkan seluruh ajarannya. Tentu kalau pahamnya itu tidak ada orang yang sampai ke sana. Tapi ada juga kadang yang mengartikan kafa itu dengan makna global. Global itu artinya menyeluruh. Sebenarnya kalau dalam padanan bahasa Inggrisnya, kafa itu tidak sama dengan global. Abdallah Yusuf Ali dalam menerjemahkan kata kafa menyebut dengan the heartedly, dengan sekuat hati. Sehingga dalam tafsir, makna masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, makna kafa itu bermakna ketaatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayat ini turun, salah satu sebabnya disebut oleh para mufassir, diantaranya adalah menyikapi
apa yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya setelah masuk Islam. Sebelumnya mereka ini Yahudi. Jadi Abdullah bin Salam itu bersama dengan Sa'labah dan lainnya ketika masuk Islam, dia minta izin kepada Rasulullah. Minta izin agar dia diperbolehkan masih mengamalkan beberapa ajaran-ajaran yang menjadi peninggalan agama Yahudi yang dia tinggalkan itu. Di antaranya memuliakan hari Sabat, hari Sabtu, kemudian tidak makan daging onta. Nah, Yahudi itu tidak makan daging unta, sama seperti orang Hindustan yang tidak makan daging sapi, tapi dijual boleh katanya, gitu kan? Ya, dimakan nggak boleh. Pada awalnya oleh Rasulullah tidak jadi masalah, karena memang sejarah pembentukan hukum Islam itu sifatnya bertahap. Bahkan dulu ada sahabat, ada orang-orang yang baru masuk Islam, dia mau nggak bisa meninggalkan minuman keras, kata Nabi, nggak apa-apa, yang penting Islam dulu. Itu dalam proses dakwah Islam itu. Nah, termasuk ini, mereka masuk Islam tapi belum bisa meninggalkan di antara kebiasaan waktu Yahudi, yaitu memuliakan hari Sabtu dan tidak makan daging unta. Tapi pada perkembangan berikutnya dalam menyikapi ini turunlah ayat yang ditujukan kepada Abdullah bin Salam dan kawan-kawan, dan juga untuk kita semua. Maka setelah berproses keislamannya, turun ayat ini menegaskan, ketika kalian sudah menerima Islam, maka terimalah secara keseluruhan, jangan separuh-separuh. Artinya di sini masuklah Islam dengan ketaatan yang penuh. Ketika kalian sudah menerima Islam, maka kalian harus siap meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Ketika kalian sudah menerima Islam, maka kalian tidak lagi boleh membeda-bedakan antara Islam dengan kehidupan. Karena Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, al-Islamu huwal haya wal hayatu hiyal Islam. Islam itu adalah kehidupan dan kehidupan itu adalah Islam. Ini penting Bapak Ibu, karena sekarang ini disadari atau tidak, bahkan ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang ingin melemahkan keislaman kita. Seakan-akan ketika kita sudah Islam, kemudian kita hidup dalam sebuah negara yang bukan negara Islam, kemudian kita diarahkan untuk memisahkan antara agama dengan kehidupan kita bernegara. Apalagi dalam situasi politik sekarang ini, terkadang muncul, ini kan masalah politik, bukan masalah agama. Saya ingin menegaskan bahwa ketika kita menerima Islam sebagai agama, maka kita harus siap menjadikan Islam sebagai value, sebagai nilai-nilai yang harus kita tegakkan dalam kehidupan kita. Karena Islam itu tidak bertentangan, sejatinya tidak bertentangan dengan kehidupan. Termasuk dalam persoalan politik. Supaya kita tidak terjebak. Ketika ada kepentingan politik, ini kan masalah politik, bukan masalah agama. Sehingga tidak jarang kemudian ini tidak hanya melemahkan pemahaman kita terhadap Islam, tapi bahkan bisa menimbulkan perpecahan di antara umat Islam. Ayat ini menegaskan siapapun yang masuk ke dalam Islam, dia harus siap menjadikan hidupnya dalam aturan Islam sepanjang dia tahu dan mampu. Bagaimana ketika kita berada di sebuah negara yang bukan Islam? Apakah kita tidak bisa mendekat? Bisa, sepanjang yang kita bisa kerjakan. Nah, makanya saya sangat menyayangkan kalau ada pandangan orang-orang yang mengaku Islam
pada pemilu kemarin kemudian mengatakan ini kan bukan persoalan agama. Seakan-akan mulai membedakan. Inilah sekularisasi itu, pembedaan terhadap agama dengan kehidupan bernegara. Bahkan ada yang mengatakan demokrasi itu bukan dari Islam, maka kita nggak boleh ikut. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu, sistem apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah dalam kepemimpinan? Sampai sekarang tidak ada dijelaskan secara rinci. Tapi ketika kita hidup dalam sebuah negara yang punya aturan, sepanjang kita bisa menjalankan aturan, jalankan. Sepanjang tidak, ada hadisnya kan? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika taful iman. Jadi tidak ada alasan meninggalkan Islam hanya karena agama ini, negara ini bukan negara Islam. Sepanjang kita bisa amalkan kalau punya kekuasaan. Kalau enggak, ngomong pun nggak bisa, minimal dalam hati. Jadi tidak salah kalau kemudian negara ini menganut sistem dalam pemilihan pemimpinnya itu adalah dengan pemilihan langsung seperti sekarang. Apakah umat Islam kemudian menafikan begitu saja? Tidak. Karena dalam Islam memilih pemimpin adalah sebuah keniscayaan. Bahkan dalam hadis ada kelompok kecil saja 3 orang sudah disuruh milih pemimpin, apalagi dalam kehidupan bernegara yang sebesar ini. Maka salah betul ketika kita tidak menghubungkan persoalan pemilihan kepemimpinan dengan syariat Islam yang kita anut. Bahkan di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang memberikan pedoman kepada kita dalam memilih pemimpin. Persoalan sistemnya sampai Rasulullah wafat tidak pernah ditinggalkan Pak oleh Nabi. Bukan berarti kalau kita berada di negara yang bukan negara Islam kemudian kita tidak ikut pemilihan pemimpinnya. Saudara-saudara kita yang ada di Amerika, mereka tetap punya kewajiban sesuai Quran. Tentu kalau pertama menurut Quran, kalau cari pemimpin yang satu golongan, yang pasti saudara kita di sana nggak pernah ketemu Pak, calonnya pasti bukan Islam. Tapi apa mereka berhenti? Tidak. Minimal mereka memilih pemimpin yang mudaratnya lebih kecil untuk mereka secara siasah. Nah sehingga sekarang saudara-saudara kita Islam di Amerika sudah punya nilai jual. Setidaknya punya presiden, kalaupun belum memberikan kebebasan dalam beragama Islam, minimal mereka tidak mengganggu kita. Itu siasat. Maka kalau terpilih kemarin ada Trump, ada Obama, karena memang kita punya, di situ kita punya nilai bergening dalam siasat politiknya. Nah ini yang perlu dijaga. Dalam konteks Indonesia, kita bersyukur Bapak Ibu, semua calonnya tidak melanggar Al-Maidah, kan gitu. Semuanya sudah Islam. Cuma kalau pertama cari yang satu golongan, ini nggak ada tawar-menawar. Ini saja pun kadang masih ada yang membantah. Maaf, dulu waktu pemilihan gubernur ada calon yang bukan Islam pun, ada juga ustadz yang milihnya. Ada juga ustadz pendukungnya. Ya mungkin dengan alasan ini bukan persoalan agama. Saya ingin mengingatkan bahwa ketika kita masuk ke dalam Islam, kita dituntut menjadi muslim yang kafah itu tadi. Masa sudah jelas ada yang segolongan dipilih yang tidak. Nah, kalau tahun ini kita bersyukur semuanya minimal mengaku Islam, kan gitu. Walaupun ini sudah lewat ini Pak. Nah, apapun hasilnya tentu kita berharap ada hasil yang terbaik. Tapi ingat Bapak Ibu, dalam sistem pemerintahan seperti sekarang ini, ketika kita mendapatkan pemimpin, bahwa yang terpilih, yang menang belum tentu benar. Yang benar belum pasti menang. Karena pemimpin itu adalah cerminan masyarakat yang memilihnya. Kalau masyarakatnya baik, semua insya Allah pasti dapat yang baik Pak. Nggak mungkin yang baik itu memilih yang tidak baik. Tapi kalau masyarakatnya nggak baik semua, pasti yang menang yang nggak baik juga kalau ada yang nggak baik misalnya. Kecuali Allah menentukan lain. Karena ini bukan persoalan menang kalah. Siapa yang jadi presiden kita sudah ada di Lauh Mahfuz Pak.
Cuma siapa yang kita pilih, kemana kita berpihak, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis Ulama Indonesia telah bermusyawarah dan berfatwa memilih pemimpin adalah kewajiban. Bahkan dalam putusannya, ketika dalam pemilihan itu kita sudah ditawarkan ada pemimpin yang kriterianya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, haram hukumnya golput. Sampai begitu. Haram hukumnya golput, karena itu sebagai upaya kita, ikhtiar kita untuk mendapatkan kehidupan. Dan ini bagian dari muamalat dunia wiyah. Nah, sekarang sudah muslim semua. Bahkan Al-Quran menyebutkan, kalau sudah Islam semua, bagaimana memilihnya? Cari dari yang Islam itu, siapa yang paling kuat dan paling amanah. Itu perintah Quran. Dalam surah Al-Qasas disebutkan ayat 26, Inna khaira manistajartal qawiyul amin. Sesungguhnya yang lebih baik untuk kalian jadikan pemimpin yang bekerja untuk umat itu adalah siapa yang paling kuat dan paling amanah. Tinggal cari dari calon yang ada siapa yang al-qawi, yang kuat dan amanah. Disebut dalam Quran al-qawiyul amin. Nah, kalau sudah mukmin semua, kata Nabi, al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabba ilallahi minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Maka dari pilihan yang ada, siapa yang paling kuat? Kata Profesor Said Sabiq dalam kitabnya Anashirul Quwwatu fil Islam menjelaskan, di antara kekuatan mukmin yang pertama itu adalah quwwatud diniyah. Siapa di antara mereka yang paling kuat agamanya, yang paling baik agamanya. Jadi ini disebut untuk apa? Untuk pemimpin. Maka para ulama sejak dulu sudah menulis dalam kitab-kitabnya, ketika kita dihadapkan pada pemilihan pemimpin, maka carilah, kalau ada pemimpin yang paling baik agamanya, pilihlah dia. Tinggal memilih yang tiga itu siapa yang paling baik agamanya. Oh, sama-sama baik misalnya kan? Ada lagi. Nah, yang tentu indikator yang paling baik agamanya siapa? Lihat sholatnya. Itu. Ada orang nggak sholat dia baik, jangan pernah percaya Bapak Ibu. Yang sholat saja masih mau berkhianat, apalagi yang tidak sholat. Yakinlah itu. Yang sholat saja dia masih berkhianat, apalagi yang tidak sholat, yang sudah jelas-jelas mengkhianatin Allah. Maka dari kriteria yang ada, siapa di antara itu yang paling baik sholatnya, yang bisa jadi imam, yang bisa jadi khatib. Oh, ada yang nyanggah, oh ini kan kita bukan mau cari ustadz, kita mau mencari pemimpin. Iya, tapi cari dulu siapa yang paling baik. Rupanya ada rupanya ustadz nggak bisa jadi pemimpin. Nah, kan itu juga yang harus diapakan. Nah, jangan pun ada bilang ini udah terlambat, ini ustaz kenapa sebelum enggak. Bukan untuk itu sebenarnya. Karena kita akan berhadapan terus dengan persoalan-persoalan seperti ini. Yang kedua, siapa sudah baik agamanya, siapa yang paling baik ilmunya, quwwatul ilmiah. Dari yang ada itu siapa yang paling pintar. Tentu ini relatif. Tapi secara umum orang melihat ilmu dari sekolahnya. Tentu beda yang nggak sekolah dengan yang sekolah. Kalau kita ini semua profesor, saya yakin pada pemilihan presiden yang lalu yang menang itu profesor, tapi yang malah profesornya kalah dengan yang nggak tamat SMA. Kan itu kenyataan, Pak. Dan itu dalam hadis. Itu dalam hadis. Tapi nanti kalau sudah orang-orang seperti ini, nah, karena bahasa Indonesia ini kan bahasa yang paling cepat lupanya, Pak. Nah, suka dikasih janji manis gitu ya. Janji yang lalu belum terpenuhi, udah dapat janji lagi kan? Nah, seperti yang terjadi. Nah, ini yang terjadi. Nah, saya sedang tidak melihat siapapun, tapi coba lihat dari kajian ayat-ayat ini. Kuwatul yang ketiga adalah kuwatun nafsiyah. Kuat agamanya, kuat ilmunya nggak cukup, Pak. Pemimpin itu harus kuat pengendalian dirinya. Maka cari pemimpin yang tidak mudah marah. Yang tidak mudah marah-marah. Cari pemimpin yang sabar. Karena menurut Quran dalam surat Asy-Sajdah, di antara syarat pemimpin itu adalah kesabaran.
waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Semua nabi-nabi Allah itu di antara bekal yang diberikan kepada mereka adalah kesabaran. Kecuali ada nabi yang kesabarannya itu diuji Allah, itu Nabi Musa. Sehingga untuk melatih Musa supaya sabar, Allah mengutus Nabi Khidir. Ingat peristiwa Nabi Khidir yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan kesabaran kepada Musa. Karena Musa itu orang tadinya nggak sabar. Tapi setelah itu dapat pelajaran dari Nabi Khidir alaihissalam. Itu terjadi di Laut Mediterania. Sekarang di Al Java. Ada satu kota kecil di Palestina sekarang itu. Yang sekarang sedang bersengketa itu. Nah, Bapak Ibu, jadi cari yang penyabar. Yang keempat, yang paling penting kata Profesor Said Sabiq, cari yang kuatul jismiyah, yang kuat fisiknya. Karena dia diminta, pemimpin itu adalah pekerja untuk umat. Bukan pekerja untuk satu orang, tapi bekerja untuk umat. Maka lihatlah dari calon yang ada. Siapa yang jalannya masih bagus, siapa yang fisiknya masih kuat. Kan itu. Tuh, ini jelas pilihannya itu, Pak. Walaupun jangan bilang kenapa Ustaz nggak ceramah sebelum pemilu, bukan itu tujuannya. Artinya siapapun kita setelah ini harus banyak istighfar, Pak. Harus banyak istighfar. Kalau betul pilihan kita itu, tapi kita udah berjihad betul, dapat 2. Kalau salah, emang sudah betul-betul dari hati nurani, dapat 1. Tapi asal jangan tahu sudah salah masih dipilih juga, hati-hati. Itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kadang ini kadang aneh. Saya sengaja buat status, Pak. Ada juga yang nanggapin rupanya. Saya sebutkan misalnya dalam kitab ini disebutkan salah satu indikator memilih pemimpin adalah pilihlah yang paling baik agamanya. Ada yang ngeket saya, Pak, nanggapin. Rupanya udah pasti baik dia Ustadz. Salahnya di mana pikir saya? Saya kan nggak menyebut siapa-siapa. Tapi sudah ngomong, rupanya udah pasti dia baik agamanya Ustadz. Loh, ini salahnya di mana? Tapi dalam kajian akademik, saya tahu ini orangnya nggak milih yang terbaik agamanya. Nah, itu bahasa penelitiannya gitu. Karena saya selalu buat itu untuk mengapa itu. Ada apa namanya? Status yang bagus saya baca. Ada yang buat bilang begini. Kepada ibu-ibu dan perempuan yang sedang hamil, kita doakan semoga anak yang lahir nanti mirip seperti pemimpin pilihannya. Gantengnya, pintarnya. Ada yang marah-marah. Loh, salahnya di mana kok marah-marah? Berarti dia tahu memilih yang tidak baik. Seperti itu. Nah, tapi itulah, ini kan persoalannya, sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, ini bukan persoalan menang kalah. Ini persoalan di mana kita berpihak. Karena mukmin itu dalam segala hal akan diminta hisabnya. Perbuatannya, perkataannya, apa yang ada di hatinya pun akan diminta hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus hati-hati. Saya yakin ketika kita memilih untuk kepentingan umat dan agama, kita semua punya pilihan yang sama. Tapi ketika pilihan itu berdasarkan pada kepentingan pribadi, pasti kita tidak sama. Karena ustadz sama ustadz pun beda. Karena semua punya ustadz semua. Semua pakai ustadz semua kan? Nah, itu saja. Nah, dan kita berbaik sangka. Mudah-mudahan ustadz yang ada di semua pihak bisa mengingatkan kalau ada hal-hal yang nggak benar. Tapi kalau diam saja ya kena juga lah itu. Ya, setidaknya harus berani ngomong tentang kebenaran itu. Jadi kuatul jismiyah, kuat fisiknya. Kemudian kuatul ukhuwah, kuat persaudaraannya. Cari pemimpin yang silaturahimnya bagus, iya kan? Yang nggak nolak ketika disalami orang, misalnya gitu. Tapi karena dia ingin bersilaturahim dengan bos, ukhuwahnya bagus. Nah, seperti itu. Dan yang terpenting dari itu semua, Pak, carilah pemimpin yang memiliki sikap siddiq, kejujuran. Karena ketika pemimpinnya jujur, yakinlah, saya berani memastikan ketika pemimpinnya jujur, kita pasti akan mendapatkan banyak kebaikan. Karena itu Nabi yang menyatakan, ilaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran akan membawa pada kebaikan dan kebaikan akan membawa kepada surga. Sebaliknya, pemimpin yang dusta disebut dalam hadis ilaikum
wal kadzib, bahwa hendaklah kamu hati-hati dengan kedustaan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya kebohongan, kedustaan itu akan membawa pada kemaksiatan, pada keburukan, pada kehancuran, pada kerusakan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kebujuran itu akan membawa pada neraka. Jadi artinya dalam segala hal, Bapak Ibu, ketika kita menerima Islam, maka kita siap menjadikan Islam sebagai ajaran yang harus kita patuhi dalam menyikapi kehidupan. Nah, oleh karena itu menjadi Islam kafah itu artinya menjadi Muslim sejati. Dan Muslim sejati itu ditandai dengan 3 hal. Akidahnya sahih, ibadahnya makbulah, akhlaknya karimah. Dan inilah perwujudan Islam yang sebenarnya. Jadi Islam itu kalau dirumuskan Pak dalam kajian, ada yang menemukan Islam itu 2 bagian besar. Ada yang menyatakan Islam itu 3 bagian besar. Ada yang menyatakan Islam itu 4. Tapi kalau kita baca ini kitab-kitabnya, sebenarnya sama isinya. Profesor Mahmud Shaltut membagi Islam dalam 2 bagian besar. Al-Islam, Aqidah, wa Syariah. Ada yang membagi Islam itu 3. Islam, Aqidah, ibadah, dan akhlak. Ada yang membagi Islam itu 4. Islam, Aqidah, ibadah, akhlak, muamalat duniawiyah. Ini kalau dibaca kitabnya, semuanya sama. Ketika Mahmud Shaltut membagi Islam itu menjadi 2, Islam itu akidah dan syariah. Syariah itu di dalamnya ibadah, akhlak, muamalah. Jadi akidah tersendiri, syariah 3. Ketika ada membagi akidah, akhlak, akidah, ibadah, akhlak itu di dalamnya ada muamalat duniawiyah. Jadi nggak ada beda sebenarnya. Nah, saya membaginya 3 biar lebih mudah. Jadi menjadi Islam yang kafah itu, pertama apa yang harus kita jaga Bapak Ibu? Menjadi Muslim yang kafah itu. Yang pertama apa? Aqidatun shahihah. Ini yang harus kita jaga, akidahnya benar. Dan menjaga akidah sekarang ini tidak mudah. Di tengah banyak orang sekarang tidak lagi peduli untuk menjaga akidah. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai nanti ketika kita bertemu Allah, ternyata akidah kita nggak diterima. Padahal di dunia kita merasa masih Islam. Tapi ketika bertemu Allah, Islammu sudah batal. Nah, ini yang harus kita jaga. Dan salah satu dari prinsip akidah yang membedakan kita dari agama lain adalah tauhid. Hanya Islam Pak yang punya prinsip tauhid. Pada kalimat la ilaha illallah. Saya sudah pernah jelaskan ada unsur agama yang paling penting itu adalah akidah. Ketuhanan. Kalau agama Kristen, Tuhannya kadang Yesus, kadang Tuhan Allah. Kan banyak itu, ada 3 jadi 1, 1 jadi 3. Kalau agama Buddha, Siddhartha Gautama, karena juga jadi nabi, karena dia titisan katanya dewa. Kalau Hindu, Tuhannya banyak, ada Wisnu, Brahma, saking banyaknya Tuhan dengan Tuhan pun bertengkar di Mahabharata kan. Bayangkan kalau Tuhannya itu bertengkar terus Pak. Dalam prinsip Islam nggak mungkin Tuhan itu lebih dari 1. Laukana fihi ma'alihatan ilallah, seandainya di dunia ini ada Tuhan selain Allah, la fasadata, pasti sudah hancur Pak. Kenapa? Ada 2 Tuhan, ada 2 keinginan. Yang satu minta hujan, yang satu enggak. Bertengkar dulu lah Tuhan dengan Tuhan. Gawat awak tuh. Gajah sama gajah tengkar istilahnya. Awak yang hancur, yang seperti itu. Maka tidak mungkin ada Tuhan lebih dari 1. Kalau ada kata Allah, apa dalil naklinya? Lihat aja. Kalau ada, dunia ini nggak ada. Pasti Tuhan dengan Tuhan akan semakin. Nah, yang ada kan di Mahabharata itu kan karena di film saja. Nah itu tadi. Jadi menjaga akidah. Dan menjaga akidah tidak mudah Pak. Di antaranya adalah tetap menggantungkan diri kepada Allah. Kalau akidah kita bersih, insya Allah nggak ada yang kita khawatirkan karena kita bersama Allah. Sehingga Bapak Ibu pasca pemilu ini kalau ada keinginan yang nggak tercapai, nggak perlu risau. Iya kan? Makanya
Hadapi ini dengan sepenuh hati, jangan sepenuh jiwa. Nah, kalau sepenuh hati, kalau nggak dapat, paling sakit hati Bapak Ibu. Kalau sepenuh jiwa, nggak kecapean, jadi sakit jiwa, itu yang payah. Kan seperti itu. Jadi akidah yang kuat itu pertama apa? Apapun yang terjadi, dia sadar bahwa ini tidak lepas dari kekuasaan Allah. Bapak Ibu, kalau mau tahu orang yang akidahnya kuat, kata Nabi dalam hadis, nanti kelak di akhir zaman, kalian akan saksikan orang-orang yang paling kuat akidahnya itu ada di negeri Syam, yaitu di Palestina. Itu luar biasa. Saya pengalaman beberapa kali jumpa dengan saudara-saudara kita. Terakhir bulan 11 kemarin saya tidak bisa masuk, tinggal 20 km menjelang ke Palestina itu. Tapi di bulan 1 sebelum saya sempat sampai ke Hebron, daerah konflik juga itu Hebron. Jadi luar biasanya Bapak Ibu kalau kita ketemu dengan anak-anak, ini masih anak-anak Palestina. Walaupun dari segi pengetahuan mereka nggak pintar karena nggak sempat sekolah Pak. Kalau ditanya baca surah Al-Ikhlas nggak tahu dia. Tapi sebutkan ayatnya dia tahu. Jadi kalau dari segi apa dia nggak tahu, nggak banyak pengetahuannya. Tapi akidahnya luar biasa. Saya nggak pernah ketemu anak-anak Palestina yang kita datang dia sedih, dia seperti karena perang, nggak. Dia sambut kita dengan bahagia luar biasa. Malah dia sepertinya yang lebih bahagia hidupnya. Paling dia jumpa kita, Indonesia, selamat datang, apa kabar, terima kasih, itu aja bisanya kan mereka itu. Dan luar biasa. Padahal mereka sedang dijajah. Ada pengalaman luar biasa Pak, sampai nangis dokternya itu. Seorang dokter yang bertugas di Gaza kemarin itu, dia cerita. Dia ada anak 12 tahun, kena serpian peluru. Dan itu bukan sekali itu saja dia kena. Jadi ketika dokternya mau ngobatin apa katanya, Pak dokter, saya sudah biasa menahan sakit seperti ini. Tapi untuk sekali ini tolonglah bantu saya supaya saya tidak merasa sakit kali. Karena selama ini dia sudah merasakan sakit di sana, nggak sempat dibius itu Bapak Ibu. Tapi hari itu karena dia sudah merasakan selalu sakit, dia minta tolong dia sama dokternya, tolonglah sekali ini. Kalau bisa jangan sampai saya merasakan sakit kali. Dokternya tahu. Akhirnya dokter minta kepada perawatnya untuk memberikan tambahan zat anestesinya, biusnya, supaya si anak tidak merasa sakitnya lebih parah. Sudah siap diobatin. Tahu Bapak Ibu apa katanya setelah itu? Dia istighfar, astagfirullah, ampuni aku ya Rob, kalau hari ini aku sudah minta kepada selain Engkau. Itu kan luar biasa. Jadi dia istighfar karena dia sudah menganggap salah, dia minta kepada dokternya tadi, tolonglah supaya aku tidak anak. Jadi dia bilang, maafkan aku ya Rob, karena sekali ini aku tidak minta kepadamu, tapi minta kepada selain. Padahal sebenarnya tidak salah kan bilang kepada dokter seperti itu. Tapi kekuatan akidahnya itu luar biasa. Maka mereka selalu kalau ada apa-apa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Siapa Bapak Ibu yang bisa sanggup ketika lihat anaknya, seorang dokter yang kemudian dia mengobatin banyak orang yang menjadi korban perang, sampai suatu hari dia kedatangan jenazah anaknya. Dan dia tahu bahwa berarti rumahnya sudah kena bom. Apa yang dia baca waktu itu? Alhamdulillahi ala kulli hal. Itu luar biasa itu. Karena kalau kita menghadapi sesuatu yang tidak kita senangi kan zikirnya itu alhamdulillahi ala kulli hal. Kita sanggup nggak seperti itu? Itu makanya kekuatan itu. Dan ini perlunya pendidikan akidah itu. Yang kedua, mukmin kafah itu adalah mukmin yang ibadahnya makbulah. Ibadah yang makbulah itu syaratnya 3. Niatnya ikhlas, sikapnya ihsan, harus ittiba'ur rasul. Harus ada tuntunannya mengikut sunnah Rasulullah. Ada dalilnya kerjakan, enggak jangan ikut-ikutan. Lebih aman, Pak. Kemarin nisfu Sya'ban, banyak berlomba-lomba buat acara. Kita tidak temukan dalil-dalil hadis yang sahih tentang ibadah khusus di malam nisfu Sya'ban. Di bulan Sya'ban banyak hadisnya, perbanyak ibadah puasa, silakan mau kapan saja. Mau pertengahan bagus, mau ayamul bis bagus, Senin Kamis bagus, kan gitu. Tapi tidak ada amalan khusus kalau malam nisfu sholat 2 rakaat, tidak ada hadisnya. Hadis palsunya pun nggak ada itu, Pak. Berkaitan dengan sholat 2 rakaat nisfu Sya'ban. Jadi lebih baik kita mengamalkan apa yang ada dasarnya. Jangan sampai ibadahnya kita anggap baik, tapi ternyata nanti ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang ketiga,
bahwa muslim kafah itu adalah muslim yang akhlaknya karimah. Dan akhlak terbaik adalah jujur. Dan ini yang jadi masalah kita sekarang, Pak. Sulitnya kita mendapatkan kejujuran. Bahkan saya melihat kita sedang krisis kejujuran. Bahkan kalau ada orang jujur sekarang malah dibilang begini, hari gini masih jujur. Itu menunjukkan kita sedang berada pada krisis kejujuran. Bayangkan, mohon maaf, saya tahu perasaan kita semua. Hari ini kita tahu ada kebohongan, tapi kita nggak berani bilang orang bohong. Kenapa? Karena bisa jadi orangnya juga pembohong. Sehingga ketika ada kesalahan, ketika ada yang salah pun kita tidak berani menyalahkan. Padahal sudah jelas-jelas salah. Dan ada itu, ya sudahlah, sudah begini zamannya. Ini harus kita perbaikin, Pak. Kenapa? Karena banyak orang menganggap bohong itu dosa biasa. Demi Allah, untuk pengajian ini saya ingin mengingatkan dosa bohong itu bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Silakan buka hadis Bukhari Muslim ketika Rasul ditanya tentang dosa besar yang 3, beliau sebut yang pertama asyirku billah, yang kedua wa uququl walidain, yang ketiga sebelum menyebut ini dalam hadis beliau sempat memperbaiki tempat duduknya 2 kali, kemudian mengatakan perhatikanlah yang ketiga adalah berkata dusta. Dan ketika kedustaan itu masih ada, kita tidak akan pernah mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Mari kita mulai dari diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, minimal antara kita, suami, istri, dan anak-anak. Ayo buat komitmen, jangan sampai ada dusta di antara kita. Kita mulai dari diri kita, sehingga kebaikan-kebaikan insya Allah akan muncul. Negeri ini luar biasa, tapi kenapa kita tidak mendapatkan manfaat yang banyak? Karena berkah itu belum Allah berikan semuanya, Pak. Negeri yang agraris ini, bahkan kita sekarang sudah kesulitan beras. Kemahalan beras ini ada apa? Indonesia ini kalau lepas dari negara-negara luar, kita masih bisa hidup dengan tanah kita, dengan hutan kita, dengan laut kita. Tapi sepanjang kalau kita jalan dari Aceh sampai ke Sabang masih banyak Pak sawah-sawah yang apa. Tapi kenapa ini terjadi? Itu karena mental manusianya. Betul Pak. Kalau kita saja dibawa rekreasi kita ini ke negara-negara lain, kita akan lihat bagaimana luar biasanya negara kita. Tapi kenapa terjadi? Kata orang nggak apa-apalah, kan sebentar lagi makan gratis katanya. Kalau betul, itu pun belum tentu, belum diumumkan kan seperti itu. Ketika kita mau minum susu, susunya harus nyari sapinya dari negeri orang. Pada negeri kita ini kaya dengan peternakannya. Kenapa tidak memakai? Indonesia ini menjadi negara pengimpor garam, padahal kita hidup di tengah lautan. Di Madura ada orang buat garam, tapi kenapa? Nah, itu kekuasaan yang bisa merubahnya, Bapak Ibu. Maka harus kita sadari ini semua. Begitupun, mari terus berikhtiar dan jangan lupa berdoa. Tentu untuk menjadi Islam yang kafah itu, yang seluruhnya itu tidak mudah. Karena kata Allah ada setan di sana. Maka diingatkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adum. Hati-hati dengan setannya. Karena setannya itu bisa dari jin dan bisa dari manusia. Udah saya pernah jelaskan makna tafsir tentang setan menurut Quran ya. Ini saja Bapak Ibu kaji kita, dan mungkin ini kajian terakhir kita sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Karena insya Allah dipastikan Kamis keempat bulan depan itu sudah Ramadan. Untuk pasti itu. Nggak ada perbedaan, ya kan? Tapi kita akan memasuki Ramadan insya Allah berdasarkan hisab pada saat matahari terbenam pada tanggal 10 Maret, mataharinya lebih dulu terbenam dari bulan. Pada ketinggian memang tidak sampai 1 derajat, berdasarkan hisab hakiki maka sudah masuk bulan baru. Kecuali bagi yang berpendapat harus ikmal 5 derajat yang diikuti oleh pemerintah. Tetapi di Idul Fitri insya Allah tidak akan ada perbedaan, karena bulannya sudah 6 derajat. Kecuali pemerintah merubah lagi jadi 6 atau 7. Pasti akan beda lagi. Nah, tapi insya Allah biasanya tidak. Nah, mudah-mudahan kita persiapkan diri kita untuk melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Ini saja Bapak Ibu, mari kita penuhi panggilan Allah dalam ayat 208 surah Al-Baqarah. Ketika kita siap menjadikan Islam sebagai agama, maka kita harus siap meninggalkan segala hal yang tidak sesuai dengan Islam sepanjang yang kita tahu dan kita mampu untuk mengerjakannya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.